Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan hasil dari eh, jurnal ilmiah kami yang berjudul Hambatan dalam Pembelajaran Daring dan Analisis Pembelajaran Mahasiswa di Era Digital. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marsha Putri Herlanda dengan NIM 24010003 dan rekan saya. Cica Amelia dengan NIM 24010004. Kami akan memulai presentasinya. Yang pertama, ada abstrak. Perkembangan teknologi digital telah mengakibatkan perubahan besar dalam sektor pendidikan, terutama dalam sistem pembelajaran di universitas. Pembelajaran online kini menjadi solusi utama yang mendukung proses pendidikan yang lebih fleksibel dan dapat diakses dengan mudah. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menguji seberapa efektif pembelajaran online bagi mahasiswa, serta menilai peluang dan tantangan yang muncul saat penerapannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, deskriptif, melalui tinjauan pustaka dari berbagai sumber akademisi, dan juga temuan studi menunjukkan bahwa pembelajaran online memberikan keleluasaan dalam hal waktu dan tempat, tetapi juga menghadapi masalah seperti keterbatasan infrastruktur, motivasi belajar yang rendah, dan juga kurangnya interaksi sosial. Penting untuk mengembangkan strategi inovatif dan menyediakan dukungan teknologi yang berkelanjutan agar kualitas pembelajaran online dapat ditingkatkan pada era digital ini. Yang selanjutnya, ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh Cici. Baik, di sini ada pendahuluan. Pendahuluan studi ini menerapkan metode kualitatif sesuai dengan pendapat Melong. Tahun 2017, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena dari apa yang dialami oleh partisipan, seperti tingkah laku, pandangan, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara menyeluruh dan terperinci dalam bentuk narasi dan bahasa. Pada suatu konteks yang dialami dengan memanfaatkan beragam teknik yang sesuai. Deskripsi penelitian kualitatif menurut Henryadi tahun 2019, metode kualitatif merupakan sebuah proses penyelidikan yang berlangsung secara naturalistik dan bertujuan untuk mencari pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial secara alami. Metode ini lebih menekankan pada kualitas data daripada kualitas dengan sumber data yang diperoleh bukan dari kuesioner, melainkan dari wawancara, observasi langsung, dan dokumen resmi terkait yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marsha. Yang selanjutnya ada metode. Metode yang kami gunakan yaitu studi pustaka, di mana dalam pandangan Sugiono, studi pustaka atau tinjauan literatur adalah analisis teoritis, referensi, dan sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan nilai-nilai budaya dan norma yang berlaku. Dalam konteks sosial yang diteliti, tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan landasan teoritis dan rangka berpikir yang solid bagi peneliti. Studi pustaka mencakup analisis berbagai sumber literatur seperti jurnal akademik, laporan penelitian, dan artikel yang berkaitan dengan data yang diperoleh analisis dengan pendekatan deskriptif untuk menemukan pola-pola hambatan dalam pembelajaran daring. Yang selanjutnya ada hasil yang akan dijelaskan oleh Cici. Baik, di sini ada hasilnya. Analisis, hasil analisis mengungkapkan bahwa ketidakmerataan akses internet menjadi salah satu penghalang utama dalam proses pembelajaran online. Mahasiswa yang tinggal di wilayah dengan fasilitas digital yang kurang sering mengalami kesulitan dalam mengikuti kelas secara teratur. Masalah seperti sinyal-sinyal yang buruk, lambatnya kecepatan internet, dan tingginya biaya kuota merupakan rintangan nyata yang mengganggu proses belajar. Kurangnya interaksi antara dosen dan mahasiswa juga memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas pembelajaran. Ketika komunikasi yang terjadi satu arah, mahasiswa merasa sulit untuk mengajukan pertanyaan, berdiskusi, ataupun menerima umpan balik
langsung. Hal ini mengakibatkan pemahaman materi menjadi kurang maksimal dan menurunkan partisipasi aktif selama perkuliahan. Akibatnya, mahasiswa mengalami kesulitan dalam mempertahankan fokus dan rutinitas belajar yang teratur. Di sisi lain, Selanjutnya, di ya, sisi lain, belum semua mahasiswa memiliki kemampuan literasi digital yang cukup untuk memanfaatkan teknologi pembelajaran dengan baik. Pemanfaatan sebagai berbagai platform, aplikasi, dan sistem manajemen pembelajaran memerlukan keahlian teknis tertentu. Mahasiswa yang tidak terbiasa mungkin akan merasa bingung, terlambat dalam menyelesaikan tugas, dan bahkan kehilangan informasi yang sangat penting. Aspek psikologis juga menjadi kendala yang cukup signifikan dalam pembelajaran online. Perasaan terasing, kebosanan akibat terlalu lama melihat layar, serta tekanan akademis yang meningkat tanpa dukungan sosial yang memadai rapat, berdampak pada kesehatan mental mahasiswa. Hal ini akhirnya mempengaruhi semangat serta kualitas proses belajar mereka. Keterbatasan dalam interaksi antara dosen dan mahasiswa selama kuliah online juga merupakan masalah yang serius. Kurangnya komunikasi dua arah menjadikan proses pembelajaran lebih dominan satu arah dan kurang mendalam. Mahasiswa sering mengalami kesulitan untuk bertanya secara langsung, berdiskusi, atau mendapatkan umpan balik secara langsung. Situasi belajar di rumah yang tidak mendukung juga menjadi penghalang besar. Tidak semua mahasiswa memiliki tempat belajar yang tenang dan juga nyaman. Gangguan dari lingkungan sekitar seperti suara bising, gangguan dari keluarga, atau tanggung jawab rumah tangga dan mengganggu fokus dan efektivitas belajar. Motivasi mahasiswa dalam belajar pun terpengaruh karena suasana pembelajaran daring yang terasa monoton, kurangnya variasi dalam kegiatan belajar, dan perasaan terasing membuat mahasiswa merasa bosan dan kehilangan motivasi. Selanjutnya ada pembahasan akan dijelaskan oleh Marsha. yang selanjutnya ada pembahasan berdasarkan tinjauan umum kendala dalam pembelajaran daring bisa dibagi menjadi tiga aspek utama. Keterbatasan akses internet dan perangkat teknologi adalah masalah utama dalam pembelajaran daring. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa siswa yang tinggal di daerah terpencil kesulitan dalam mengakses materi secara online karena kurangnya infrastruktur yang memadai. Minimnya interaksi langsung dengan guru dan juga teman sekelas dapat berdampak negatif terhadap motivasi belajar. Selain itu, fenomena yang terkenal sebagai Zoom fatigue atau kelalaian akibat penggunaan platform video konferensi yang berkepanjangan juga menjadi hambatan bagi para siswa. Seringkali pendekatan pembelajaran daring tidak seefektif metode tatap muka. Kesulitan dalam menilai pemahaman siswa dengan tepat melalui evaluasi online adalah salah satu masalah utama yang diidentifikasi dalam penelitian pustaka. Menurut menurut Marifa 2021, hambatan dalam pembelajaran daring yang bersifat internal mencakup faktor-faktor yang berasal dari dalam diri mahasiswa, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa faktor dalam diri meliputi motivasi belajar dan kejenuhan. Motivasi belajar cenderung menurun karena sulitnya memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Kualitas jaringan internet yang kurang memadai membuat pemahaman terhadap materi terganggu, sehingga berdampak pada motivasi belajar. Hambatan internal lain yang dialami mahasiswa adalah kejenuhan. Pembelajaran daring yang berlangsung selama 2 tahun telah membuat beberapa mahasiswa merasa jenuh. Selanjutnya, ada penelitian oleh An-Nur dan Hermansyah 2020 menemukan bahwa banyak mahasiswa yang terpaksa meminjam laptop dari teman untuk mengikuti kuliah online. Penggunaan smartphone sebagai pengganti komputer atau laptop cukup membantu mereka. Namun, kurangnya kuota internet juga menjadi kendala yang mempersulit situasi ini. Banyak di antara mereka yang harus pergi ke kafe atau bahkan ke kampus hanya untuk mendapatkan koneksi Wi-Fi. Nah,
Menurut hasil penelitian Arifa 2020, terdapat berbagai tantangan dalam pembelajaran daring, termasuk yang berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia, baik penduduk, peserta didik, maupun dukungan dari orang tua. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran online tetap interaksi tatap muka dapat memicu berbagai kesulitan bagi siswa, termasuk dalam mata pelajaran biologi. Biologi merupakan cabang ilmu yang menggali aspek-aspek mengenai makhluk hidup seperti hewan, aplikasi seperti Google Classroom, Edmodo, WhatsApp, dan Zoom Meeting. Nah, selanjutnya itu ada hambatan. Hambatan dalam belajar bisa memberikan dampak negatif bagi mahasiswa. Jika dibiarkan, hambatan belajar dapat menyebabkan hasil belajar yang rendah. Itu menurut Firmansyah tahun 2017 dan Suyedi dan Idrus tahun 2019. Nah, selanjutnya ada macam-macam hambatan-hambatan dalam pembelajaran online yang akan dijelaskan oleh Cici. Baik, di sini ada hambatan-hambatan dalam pembelajaran online. Yang pertama itu kendala teknis, banyak responden mengeluhkan koneksi internet yang tidak konsisten, khususnya di lokasi-lokasi terpencil. Selain itu, ketidaktersediaan alat seperti laptop ataupun ponsel menjadi masalah utamanya. Yang kedua ada kendala psikologis. Sejumlah mahasiswa mengalami perasaan stres, kebosanan, dan kelelahan mental akibat keterbatasan interaksi dan makin semakin banyaknya tugas daring. Yang ketiga ada kendala pedagogis, keterampilan yang kurang dari para pelajar dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran menyebabkan penyampaian materi tidak maksimal. Kelas online cenderung terasa monoton dan kurang interaktif. Selanjutnya ada tantangan yang akan dijelaskan oleh Marsha. Nah, ada tantangan dalam pembelajaran online. Yang pertama, itu ada keterbatasan infrastruktur, masalah koneksi internet, perangkat teknologi yang tidak cukup memadai, dan biaya kuota merupakan hambatan utama, terutama di daerah-daerah terpencil. Yang kedua, itu ada kurangnya interaksi sosial, kurangnya komunikasi secara langsung, mengurangi kedekatan antara mahasiswa dan juga pengajar. Yang ketiga, ada motivasi dan manajemen waktu, di mana banyak mahasiswa kesulitan dalam mengorganisir waktu belajar secara mandiri dan kehilangan semangat akibat kondisi lingkungan belajar yang tidak mendukung. Nah, selanjutnya, ini yang terakhir, ada kesimpulan yang akan dijelaskan atau dibacakan oleh Teh Cici. Baik, di sini ada kesimpulan, yaitu pembelajaran secara online adalah cara yang fleksibel untuk mengatasi perubahan dalam dunia pendidikan di zaman digital ini, maupun walaupun menawarkan banyak keuntungan, berbagai rintangan yang muncul tidak dapat diabaikan. Karena itu, diperlukan kerjasama antara institusi institusi pendidikan, pengajar, siswa, dan pemerintahan agar pembelajaran online dapat berjalan dengan baik, inklusif, dan berkelanjutan. Investasi dalam infrastruktur digital, pelatihan keterampilan digital, serta inovasi dalam pembelajaran adalah hal-hal penting untuk masa depan pendidik tinggi yang lebih baik. Baik, sekian eh, presentasi dari hasil jurnal ilmiah kami. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.